Di rumah mewah keluarga Armando Pratamawijaya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Armando Pratamawijaya terbangun dengan sebuah keraguan yang terus menggerogoti hatinya. Tunangannya yang cantik dari kalangan elit, Nadira Kusumawati, menatapnya dengan penuh ketidaksabaran sambil sibuk merencanakan berbagai pengeluaran mewah. Tanpa disadarinya, sebuah peristiwa tak terduga akan segera mengungkap siapa sebenarnya orang-orang di sekelilingnya dan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sebelum kita memulai kisah yang mengharukan ini, tuliskan di kolom komentar Anda menonton dari kota mana di Indonesia. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan kanal Cinta Tanpa Batas agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tepat pukul 7.30 pagi, jam alarm mewah buatan Swiss berbunyi di kamar utama rumah besar keluarga Wijaya. Armando Pratamawijaya, pria berusia 32 tahun, perlahan bangkit dari tempat tidur berukuran besar dengan spray katun Mesir berkualitas tinggi. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca besar yang menghadap taman tropis, menerangi hari yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sudah bangun, sayang? Nadira Kusumawati muncul di ambang pintu mengenakan setelan sutra merah eksklusif yang serasi dengan lipstiknya. Aroma parfum Prancis seharga sekitar 1,5 juta rupiah memenuhi ruangan. Jangan lupa, hari ini kita ada janji dengan wedding organizer paling terkenal di Jakarta. Armando Pratamawijaya menghela napas sambil merapikan rambutnya yang tertata rapi. Ada sesuatu pada senyum Nadira Kusumawati yang tidak pernah sampai ke matanya. Apa kita tidak bisa menundanya? Tanyanya sambil merasakan dadanya sesak. Proses merger dengan Nusantara Property benar-benar menguras tenagaku. Nadira Kusumawati langsung mengernyit hingga dahinya yang baru menjalani perawatan botox tampak berkerut. Kita sudah menundanya selama 3 bulan. Armando Pratamawijaya. Apa sebenarnya kamu tidak ingin menikah denganku? Sebelum ia sempat menjawab, terdengar ketukan pelan di pintu. Yang masuk adalah Laras Ayuning Tias, asisten rumah tangga yang telah bekerja di rumah itu selama 5 tahun. Ia mengenakan seragam art berwarna abu-abu dengan celemek putih sederhana sambil menundukkan kepala ketika membawa sarapan. "Permisi, Pak," ucapnya lembut. "Saya sudah menyiapkan jus jeruk segar dan roti gandum panggang seperti yang Bapak sukai." "Terima kasih, Laras Ayuning Tias," jawab Armando Pratamawijaya, memperhatikan bagaimana perempuan itu meletakkan nampan dengan sangat hati-hati di meja kecil di samping tempat tidur. Nadira Kusumawati memutar bola matanya. "Ya ampun, Laras Ayuning Tias, tidak bisa menunggu sampai kami selesai bicara dulu? Dan tolong ganti spray ini hari ini juga. Sudah dipakai setidaknya 2 hari." Laras Ayuning Tias hanya mengangguk tanpa mengangkat wajahnya, tetapi Armando Pratamawijaya sempat melihat jemarinya bergetar pelan. "Tidak perlu berbicara seperti itu kepadanya," katanya tegas. Laras Ayuning Tias hanya sedang menjalankan pekerjaannya. "Terserah," jawab Nadira Kusumawati sambil melambaikan tangan dengan acuh tak acuh dan kembali memeriksa ponsel terbarunya. "Cincin pertunangan yang kupilih harganya 700 juta rupiah, tapi kamu bahkan belum bilang apakah kamu menyukainya." Saat itulah sesuatu tiba-tiba tersambung di benak Armando Pratamawijaya. Selama 3 tahun menjalin hubungan, ia tidak pernah melihat Nadira Kusumawati benar-benar peduli kepada siapapun selain dirinya sendiri. Keraguan yang selama ini menghantuinya berubah menjadi sebuah rencana yang nekat. "Kamu benar-benar mencintaiku? Atau hanya mencintai uangku?" Kalimat itu meluncur begitu saja sebelum sempat ia tahan. Wajah Nadira Kusumawati berubah dari terkejut menjadi marah dengan ekspresi yang tampak dibuat-buat. "Bagaimana mungkin kamu bertanya seperti itu? Setelah semua yang sudah kita lewati bersama," suaranya bergetar dramatis. Laras Ayuning Tias diam-diam meninggalkan kamar, tetapi sebelum keluar, Armando Pratamawijaya sempat menangkap sesuatu di matanya, yaitu rasa iba yang tulus. Sore harinya, saat bertemu sahabat sekaligus dokter pribadinya, Dr. Wahyu Pradana, Armando Pratamawijaya menceritakan seluruh rencananya. "Kamu benar-benar sudah gila," kata Dr. Wahyu Pradana sambil membenarkan kacamatanya dan memeriksa hasil medical check-up terakhir. "Kamu ingin berpura-pura lumpuh hanya untuk membuktikan apakah tunanganmu benar-benar mencintaimu?" "Hanya 2 minggu," jawab Armando Pratamawijaya sambil mengetukkan jarinya dengan gelisah di atas meja kayu.
Aku akan bilang kalau aku mengalami kecelakaan saat berolahraga dan mengalami cedera tulang belakang sementara. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar berada di sisiku karena diriku sendiri, bukan karena seluruh kekayaanku. Dokter Wahyu Pradana hanya menggelengkan kepala dengan wajah penuh kekhawatiran. Secara teknis aku tidak melanggar kode etik apapun jika aku memilih diam mengenai sandiwaramu, gumam Dokter Wahyu Pradana pelan. Tapi aku sudah memperingatkanmu, semua ini tidak akan berakhir baik. Tepat pukul 18.15, semuanya telah dipersiapkan. Dr. Wahyu Pradana menelepon Nadira Kusumawati dengan nada suara serius dan menjelaskan bahwa Armando Pratama Wijaya mengalami kecelakaan saat berolahraga. Dia mengalami kelumpuhan sementara dari pinggang ke bawah dan membutuhkan perawatan penuh setidaknya selama 2 minggu, katanya. Reaksi Nadira Kusumawati langsung dramatis. Ia tiba di Rumah Sakit RS Pondok Indah Jakarta, tempat Armando Pratama Wijaya dirawat, dengan mata merah seolah-olah baru menangis lama. Meski tangisan itu tampak dibuat-buat. Ia mengenakan setelan hitam elegan yang lebih cocok untuk sesi pemotretan majalah daripada menjenguk orang sakit. Sayang, serunya sambil menjatuhkan diri di sisi ranjang rumah sakit. Aku tidak percaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Armando Pratama Wijaya, yang memainkan perannya dengan sempurna, menggenggam tangan tunangannya sambil memasang wajah muram. Dokter bilang ini hanya sementara, tapi aku akan membutuhkan bantuan untuk melakukan semuanya, katanya lirih. Benar-benar untuk semuanya. Sekilas bayangan ketakutan melintas di mata Nadira Kusumawati. Tentu saja, sayang, jawabnya, walaupun ada suaranya sudah kehilangan kehangatan. Aku akan selalu menemanimu. Namun malam itu juga, ketika Armando Pratama Wijaya dipindahkan kembali ke rumah besarnya di Pondok Indah, Nadira Kusumawati sudah menyiapkan alasan. Aku harus mengurus pembatalan semua jadwal dengan vendor pernikahan, ujarnya sambil mengoleskan krim tangan impor ke kedua telapak tangannya. Aku sudah menyewa perawat pribadi, tapi mereka baru bisa mulai besok pagi. Kamu bisa bertahan malam ini, kan? Saat itulah Laras Ayuning Tias, yang sejak tadi berdiri tenang di sudut ruangan, melangkah maju. Kalau Mbak mengizinkan, biar saya yang merawat Pak malam ini, ucapnya sopan namun penuh keyakinan. Nenek saya pernah terbaring sakit selama 3 tahun, jadi saya tahu bagaimana merawat orang dalam kondisi seperti ini. Wajah Nadira Kusumawati langsung tampak lega, bahkan nyaris bersyukur karena mendapatkan alasan untuk segera pergi. Bagus. Nanti kamu dapat lembur, katanya. Walaupun semua orang tahu biaya itu pada akhirnya akan dibayar oleh Armando Pratama Wijaya. Besok aku telepon lagi ya, sayang. Ciuman singkat yang ia letakkan di dahi Armando Pratama Wijaya terasa seringan sekaligus sedingin kepura-puraannya. Begitu pintu utama tertutup di belakang Nadira Kusumawati, keheningan memenuhi kamar. Armando Pratama Wijaya memperhatikan Laras Ayuning Tias yang dengan teliti menata obat-obatan palsu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Dr. Wahyu Pradana untuk mendukung sandiwara mereka. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan semua ini, katanya dengan rasa bersalah yang mulai muncul. Aku bisa meminta orang lain. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun, Laras Ayuning Tias menatapnya langsung. Sorot mata coklatnya yang hangat dan tulus sangat berbeda dengan tatapan dingin penuh perhitungan milik Nadira Kusumawati. Saya melakukannya karena saya memang ingin membantu, Pak, jawabnya dengan penuh martabat hingga membuat Armando Pratama Wijaya kehilangan kata-kata. Tidak ada seorang pun yang pantas menghadapi penderitaan sendirian. Ada sesuatu dalam nada bicaranya dan cara kedua tangannya yang kasar karena bekerja keras membenahi bantal dengan begitu lembut hingga membuat tenggorokan Armando Pratama Wijaya terasa sesak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang memandang dirinya sebagai manusia, bukan sebagai pemilik harta yang melimpah. Malam itu, ketika berpura-pura tertidur, ia mendengar Laras Ayuning Tias berbicara pelan melalui telepon. Bu, malam ini saya pulang terlambat. Pak Armando Pratama Wijaya membutuhkan saya. Bukan karena uang, Bu. Tidak ada siapapun yang pantas menderita sendirian, bahkan orang yang sangat kaya sekalipun. Saat itulah Armando Pratama Wijaya menyadari bahwa rencana yang ia buat mungkin akan membuka jauh lebih banyak kebenaran daripada yang pernah ia bayangkan. Di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela kamar,
Setetes air mata perlahan mengalir di pipinya. Ujian itu memang baru dimulai, tetapi hatinya telah menemukan sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, tepat pukul 8.45, jam dinding antik Eropa di kamar utama menunjukkan waktunya ketika sinar matahari pagi mulai menembus tirai mewah. Armando Pratamawijaya sebenarnya sudah terjaga sejak pukul 6 pagi, terjebak dalam sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Sepanjang malam ia harus terus menahan diri setiap kali Laras Ayuning Tias masuk diam-diam untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Sementara ia berkali-kali hampir mengaku bahwa semua ini hanyalah kebohongan. Namun setiap kali melihat wajah Laras Ayuning Tias yang tampak lelah tetapi tetap merawatnya dengan penuh perhatian dan ketulusan, keberaniannya untuk mengungkapkan kebenaran kembali menghilang. Suara langkah sepatu hak tinggi yang bergema di lantai marmer koridor menandakan kedatangan Nadira Kusumawati. Ia memasuki kamar bagaikan pusaran aroma parfum, mengenakan setelan desainer senilai sekitar 20 juta rupiah dengan perhiasan mewah yang berkilau mencolok di terpa sinar matahari pagi. "Selamat pagi, sayang," sapanya sambil tetap menjaga jarak dari tempat tidur. "Bagaimana keadaanmu semalam?" Sebelum Armando Pratamawijaya sempat menjawab, Nadira Kusumawati berbalik kepada Laras Ayuning Tias, yang sedang diam-diam menyiapkan nampan berisi sarapan. "Kenapa perawat pribadi yang kusuruh belum datang?" tanyanya dengan nada kesal yang sulit disembunyikan. Dengan lingkar hitam yang jelas terlihat di bawah matanya meskipun tetap berdiri tegak, Laras Ayuning Tias menjawab tenang. "Beliau menelepon sekitar 30 menit yang lalu, Mbak." Katanya terlambat karena kemacetan di jalan tol dalam kota Jakarta. Nadira Kusumawati mendengus kesal sambil mengeluarkan ponsel terbarunya. "Luar biasa. Kita membayar hampir 7 juta rupiah per hari, tapi dia bahkan tidak bisa datang tepat waktu." Armando Pratamawijaya mengamati pemandangan itu dengan perasaan yang berbeda. Selama 5 tahun Laras Ayuning Tias bekerja di rumahnya, ia tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Gerakannya selalu cekatan namun lembut, kehadirannya selalu ada tetapi tidak pernah mencari perhatian. Baru sekarang ia menyadari hal-hal kecil, seperti bagaimana Laras Ayuning Tias mengingat persis jumlah gula yang ia sukai di dalam kopi, atau bagaimana koran pagi selalu dilipat tepat pada halaman ekonomi yang selalu ia baca setiap hari. "Terima kasih sudah menjagaku semalaman, Laras Ayuning Tias," ucap Armando Pratamawijaya tulus, membuat baik Laras Ayuning Tias maupun Nadira Kusumawati sama-sama terkejut. Laras Ayuning Tias hanya menampilkan senyum kecil yang segera ia sembunyikan. "Tidak perlu berterima kasih, Pak." Nadira Kusumawati menyipitkan matanya, menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam percakapan mereka. "Kalau begitu kamu bisa pulang dan beristirahat sekarang," katanya sambil melambaikan tangan dengan acuh. "Perawat akan mengambil alih." "Aku lebih memilih Laras Ayuning Tias tetap di sini," sela Armando Pratamawijaya dengan tegas. "Aku merasa lebih nyaman dirawat olehnya." Keheningan yang menegangkan memenuhi kamar. Nadira Kusumawati berkedip beberapa kali seolah berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Terserah," jawabnya akhirnya sambil melihat jam tangan platinum bertabur berlian di pergelangan tangannya. "Pukul 10 aku sudah ada janji dengan Kirana di spa eksklusif. Tidak mungkin dibatalkan. Aku sudah menunggu perawatan ini selama sebulan." Armando Pratamawijaya mengangguk pelan. Baru hari pertama dirinya berpura-pura lumpuh, namun Nadira Kusumawati sudah lebih mementingkan perawatan kecantikan. "Tentu, aku mengerti," katanya sambil memperhatikan reaksinya dengan saksama. "Kesehatan memang yang paling penting." Sekilas wajah Nadira Kusumawati memperlihatkan kelegaan. "Aku tahu kamu pasti mengerti, sayang. Kamu memang selalu pengertian." Ia membungkuk sekadarnya untuk mencium pipi Armando Pratamawijaya lalu berkata, "Mungkin nanti aku kembali saat makan siang." Setelah pintu tertutup di belakangnya, Laras Ayuning Tias kembali merapikan kamar dalam diam. Armando Pratamawijaya memperhatikannya selama beberapa menit, menyadari betapa hati-hatinya ia memperlakukan setiap barang miliknya, bahkan benda yang paling sepele sekalipun. "Boleh aku bertanya sesuatu, Laras Ayuning Tias?" ucapnya akhirnya. Perempuan itu berhenti bekerja dan tampak terkejut karena ia mengajaknya berbicara lebih dulu. "Tentu saja, Pak."
Armando Pratamawijaya menatapnya sejenak sebelum bertanya, "Kenapa semalam kamu tetap tinggal? Kamu sebenarnya bisa menunggu sampai perawat datang." Laras Ayuningtyas berpikir sejenak sebelum menjawab sambil membenahi bantal dengan rapi. "Ibu saya selalu berkata bahwa uang tidak pernah bisa membeli kepedulian yang tulus, Pak. Seorang perawat mungkin memahami prosedur medis, tetapi belum tentu mengenal kebiasaan seseorang atau hal-hal kecil yang membuatnya merasa nyaman. Saat seseorang sedang mengalami masa sulit, perhatian terhadap hal-hal kecil itulah yang paling berarti." Kesederhanaan jawaban itu menyentuh bagian hati Armando Pratamawijaya yang telah lama terlupakan. Kapan terakhir kali ada seseorang yang benar-benar memikirkan kenyamanannya, bukan kekayaannya? Tepat pukul 11.20, bel rumah berbunyi. Dokter Wahyu Pradana masuk ke kamar sambil membawa tas medisnya, memainkan perannya dalam sandiwara itu dengan sangat meyakinkan. "Selamat pagi, Armando Pratamawijaya," sapanya secara profesional sambil menutup pintu. "Bagaimana keadaan pasien kita hari ini?" Laras Ayuningtyas segera bersiap meninggalkan ruangan agar mereka bisa berbicara dengan leluasa, tetapi Armando Pratamawijaya langsung menghentikannya. "Tetaplah di sini, Laras Ayuningtyas. Aku percaya kepadamu." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan baru setelah mengucapkannya Armando Pratamawijaya menyadari sebuah kenyataan yang selama ini tidak pernah ia akui. Ia benar-benar mempercayai Laras Ayuningtyas, bahkan lebih daripada banyak orang di lingkungan pergaulan elitnya sendiri. Dokter Wahyu Pradana sedikit mengangkat sebelah alisnya, tetapi tetap melanjutkan pemeriksaan palsu sesuai rencana. Setelah selesai, ia menyampaikan hasil diagnosis yang telah mereka siapkan. "Kelumpuhannya masih ada, tetapi saya melihat perkembangan yang cukup baik. Dengan terapi yang tepat, kemungkinan besar Anda bisa kembali berjalan dalam waktu sekitar 2 minggu." 2 minggu? Suara Nadira Kusumawati terdengar dari ambang pintu. Ia kembali secara tiba-tiba dengan rambut yang tertata sempurna dan raut wajah penuh kekhawatiran yang sama sekali tidak terlihat di matanya. "Apa tidak bisa lebih cepat, Dok?" Dokter Wahyu Pradana tetap tenang. "Cedera tulang belakang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, Mbak. 2 minggu sudah termasuk perkiraan yang sangat optimistis." Armando Pratamawijaya memperhatikan perubahan halus pada wajah tunangannya saat ia tampak mulai menghitung berbagai kerepotan yang akan ditimbulkan keadaan ini bagi dirinya. "Akhir pekan ini kita ada gala amal keluarga Adi Wibowo," kata Nadira Kusumawati, seolah kehadiran di acara sosial jauh lebih penting daripada kondisi calon suaminya. "Semua orang penting akan hadir." "Kamu bisa datang tanpa aku," jawab Armando Pratamawijaya sambil mengamati reaksinya. "Tapi kita sudah menghabiskan hampir 150 juta rupiah untuk pakaian pasangan kita," seru Nadira Kusumawati sebelum buru-buru memperbaiki ucapannya. "Maksudku, aku juga tidak mungkin menikmati acara itu sementara kamu sedang menderita, sayang." Percakapan mereka terhenti ketika Bambang Wijaya, ayah Armando Pratamawijaya, memasuki kamar dengan langkah cepat. Pria berusia 70 tahun itu masih memancarkan wibawa yang hanya dimiliki orang-orang yang telah lama memimpin dunia bisnis. Meskipun usianya tidak lagi muda, kehadirannya langsung membuat seluruh ruangan terasa berbeda. "Apa sebenarnya yang terjadi?" tanyanya dengan suara keras. "Aku baru diberitahu oleh asistenku bahwa anakku lumpuh, tetapi tidak seorang pun merasa perlu menghubungiku secara langsung." Nadira Kusumawati segera mengubah sikapnya menjadi sangat sopan. "Saya sebenarnya sudah mencoba menghubungi Bapak tadi malam, Pak Bambang Wijaya. Tetapi sekretaris Bapak mengatakan Bapak sedang menghadiri rapat penting di Singapura." Pria tua itu mengabaikan penjelasan tersebut dan langsung menghampiri putranya. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kecemasan yang tulus. "Bagaimana semua ini bisa terjadi, Armando Pratamawijaya?" Saat menceritakan kembali kisah palsu tentang kecelakaan di pusat kebugaran, Armando Pratamawijaya memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Laras Ayuningtyas telah meletakkan secangkir teh hitam panas tanpa gula dengan seiris lemon di samping ayahnya, persis seperti minuman kesukaan Bambang Wijaya. Bahkan setelah 3 tahun berpacaran, Nadira Kusumawati tidak pernah mengetahui kebiasaan sederhana itu.
Bambang Wijaya mengambil cangkir tersebut secara refleks dan mengangguk pelan kepada Laras Ayuningstias sebagai tanda terima kasih. Sikap sederhana itu kembali membuka mata Armando Pratama Wijaya. Laras Ayuningstias selalu memperhatikan hal-hal kecil yang penting bagi setiap orang tanpa pernah mengharapkan pujian sedikit pun. Dokter mengatakan aku membutuhkan perawatan penuh selama sekitar 2 minggu. Jelas Armando Pratama Wijaya, sambil mengamati reaksi semua orang di ruangan itu. Bambang Wijaya langsung mengangguk mantap. Aku akan memanggil tim medis terbaik, katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Saya sudah mengurus semuanya, Pak Bambang Wijaya, sela Nadira Kusumawati dengan cepat. Semua sudah terkendali. Bambang Wijaya memandangnya dengan tatapan tajam. Lalu bagaimana kamu akan membagi waktu antara merawat anakku dan semua agenda sosialmu yang begitu padat? Tanyanya dengan nada yang seolah sudah mengetahui jawabannya. Wajah Nadira Kusumawati sedikit memucat. Kesehatan Armando Pratama Wijaya adalah prioritas utama saya, jawabnya dengan suara yang terdengar terlalu sempurna. Tentu saja saya masih memiliki beberapa kewajiban yang tidak bisa dibatalkan begitu saja karena menyangkut citra perusahaan. Saya yakin Bapak mengerti. Bambang Wijaya hanya mengeluarkan suara pendek yang terdengar seperti tawa sinis. Tentu, katanya dengan nada penuh ironi. Citra perusahaan. Menyadari suasana yang mulai menegang, Laras Ayuningstias diam-diam hendak meninggalkan kamar. Namun Bambang Wijaya tiba-tiba memanggilnya. Kamu Laras Ayuningstias, bukan? Tanyanya, membuat semua orang terkejut. Putri dari Sri Handayani? Putri Sri Handayani, yang telah mengabdi kepada keluarga kami selama 20 tahun. Laras Ayuningstias tampak benar-benar terkejut karena masih diingat. Benar, Pak. Ibu saya selalu berbicara dengan penuh rasa hormat tentang keluarga Bapak. Bambang Wijaya mengangguk pelan. Sri Handayani adalah satu-satunya orang, selain almarhumah istri saya, yang mampu merawat rumah ini sebagai sebuah keluarga, bukan sekadar bangunan mewah. Kemudian ia menoleh kepada putranya. Kalau kamu membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa dipercaya selama masa pemulihanmu, dialah orang yang akan paling aku rekomendasikan. Ucapan sang kepala keluarga seolah meledak di dalam ruangan. Nadira Kusumawati nyaris tidak mampu menyembunyikan kekesalannya. Pak Bambang Wijaya, saya sudah menyewa tenaga profesional yang sangat berpengalaman. Laras Ayuningstias juga masih memiliki banyak tanggung jawab di rumah ini. Saya bisa melakukan keduanya, sela Laras Ayuningstias dengan ketegasan yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Sesaat kemudian ia kembali menundukkan kepala. Tentu saja, kalau memang Pak Armando Pratama Wijaya menginginkannya. Saat itu juga keputusan bulat terbentuk di benak Armando Pratama Wijaya. Aku ingin Laras Ayuningstias yang mengatur seluruh perawatanku, katanya dengan mantap, sadar bahwa ia sedang membuat sandiwaranya menjadi semakin rumit. Aku percaya pada penilaiannya. Wajah Nadira Kusumawati berubah menjadi topeng kekecewaan yang sulit disembunyikan. Sementara Bambang Wijaya tersenyum tipis dengan rasa puas yang juga nyaris tidak dapat ia sembunyikan. Bagus, kata pria tua itu. Kalau begitu, sekarang izinkan aku berbicara berdua dengan anakku. Setelah semua orang meninggalkan kamar, Bambang Wijaya duduk di samping tempat tidur dan menatap putranya dengan sorot mata tajam yang selama puluhan tahun mampu membuat ratusan eksekutif merasa gentar. Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan, Armando Pratama Wijaya? Tanyanya langsung. Aku mengenalmu sejak kamu lahir. Kamu tidak benar-benar lumpuh, bukan? Armando Pratama Wijaya terdiam karena terkejut. Ayahnya memang selalu sangat tajam, tetapi kali ini kemampuannya membaca keadaan jauh melampaui dugaan. Bambang Wijaya tersenyum penuh arti. Tadi kakimu bergerak sedikit ketika Nadira Kusumawati menyebut gala amal keluarga Adi Wibowo. Sepertinya refleks karena kesal. Merasa tidak lagi bisa menyembunyikan apapun, Armando Pratama Wijaya akhirnya memilih jujur kepada ayahnya. Ia menceritakan seluruh rencana berpura-pura lumpuh, keraguannya terhadap cinta Nadira Kusumawati, serta keinginannya mengetahui siapa yang benar-benar mencintainya sebagai manusia, bukan karena kekayaan yang dimilikinya. Di luar dugaan, Bambang Wijaya sama sekali tidak memarahinya. Sebaliknya,
Bayangan kesedihan melintas di wajahnya. Tahukah kamu, ibumu dulu pernah melakukan hal yang sama kepadaku, katanya lirih. Sebelum menerima lamaranku, ia berpura-pura bahwa keluarganya kehilangan seluruh kekayaan mereka. Semua pria yang mendekatinya langsung menghilang, kecuali satu orang. Aku tidak pernah tahu cerita itu, gumam Armando Pratamawijaya, membayangkan ibunya yang anggun ternyata pernah menguji cinta dengan cara yang serupa. Masih banyak hal tentang ibumu yang belum kamu ketahui, jawab Bambang Wijaya sambil menghela napas. Dia luar biasa bukan karena kecantikannya atau keluarganya, tetapi karena kemampuannya melihat hati seseorang. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sama seperti Laras Ayuning Tias. Dia bukan milikku, bantah Armando Pratamawijaya secara spontan sambil merasakan wajahnya memanas. Bambang Wijaya memandangnya dengan senyum penuh kebijaksanaan. Belum, jawabnya singkat. Aku akan mendukung rencanamu, nak. Tetapi ingat, kebohongan, sekalipun dilakukan dengan niat baik, tetap membawa akibat. Setelah ayahnya pergi, Armando Pratamawijaya tenggelam dalam berbagai pikiran yang saling bertentangan. Perbandingan antara Laras Ayuning Tias dan almarhumah ibunya, sosok yang selalu ia kagumi karena integritas dan kebijaksanaannya, mengguncang hatinya. Apakah ia benar-benar sedang mencari kebenaran, atau hanya berusaha membenarkan firasatnya sendiri tentang Nadira Kusumawati? Lamunannya terhenti ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Laras Ayuning Tias masuk sambil membawa nampan makan siang yang disiapkan dengan sangat rapi. Permisi, Pak, katanya dengan langkah mantap. Saya membuat sup sayur dan ayam panggang berbumbu rempah, seperti yang paling Bapak sukai. Saat meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur, Armando Pratamawijaya memperhatikan adanya bekas luka bakar kecil yang masih baru di kedua tangan Laras Ayuning Tias. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanyanya penuh perhatian. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanya Armando Pratamawijaya dengan penuh perhatian. Laras Ayuning Tias tampak terkejut mendengar pertanyaan itu dan secara refleks menyembunyikan kedua tangannya. Tidak apa-apa, Pak. Hanya kecelakaan kecil di dapur. Coba biar aku lihat, desa Armando Pratamawijaya, hingga sesaat ia bahkan lupa bahwa dirinya sedang berpura-pura lumpuh. Dengan sedikit ragu, Laras Ayuning Tias mengulurkan kedua tangannya. Armando Pratamawijaya menggenggamnya dengan hati-hati lalu memperhatikan bekas luka bakar kemerahan yang masih tampak jelas. Kamu seharusnya mengobati luka ini, katanya lembut. Kenapa tidak memakai sarung tangan? Laras Ayuning Tias menarik tangannya perlahan sambil menjawab dengan tenang. Mbak Nadira Kusumawati ingin makan siang segera selesai, Pak. Tidak ada waktu untuk mengambil sarung tangan. Kesederhanaan penjelasan itu, ditambah tidak adanya sedikit pun nada menyalahkan dalam suaranya, menyentuh hati Armando Pratamawijaya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Perempuan yang selama 5 tahun setiap hari berada di hadapannya tanpa benar-benar ia lihat itu menerima ketidakadilan kecil dengan martabat yang membuat seluruh persoalan di dunia kalangan orang kaya terasa begitu sepele. Mulai hari ini kamu harus selalu memakai sarung tangan saat bekerja di dapur, katanya dengan nada tegas. Itu perintah. Untuk pertama kalinya Armando Pratamawijaya melihat Laras Ayuning Tias tersenyum tanpa berusaha menyembunyikannya. Senyum itu seakan mengubah seluruh wajahnya dan membuat matanya memancarkan ketenangan yang bahkan tidak mampu ditandingi oleh semua perhiasan mahal milik Nadira Kusumawati. Baik, Pak, jawab Laras Ayuning Tias, dan untuk pertama kalinya ada kehangatan yang berbeda dalam suaranya, seolah-olah jarak di antara mereka mulai menghilang. Setelah Laras Ayuning Tias keluar dari kamar dengan tenang, Armando Pratamawijaya memandangi hidupnya sendiri dengan perasaan yang menyakitkan. Selama 32 tahun ia hidup dikelilingi kemewahan dan segala bentuk keistimewaan, tetapi tidak pernah benar-benar memahami arti kepedulian yang tulus, perhatian yang tidak bisa dibeli dengan sebanyak apapun uang yang dimilikinya. Ujian yang ia ciptakan untuk membuktikan cinta Nadira Kusumawati justru membuka kebenaran yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Seiring berlalunya sore itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia tidak lagi sibuk melihat notifikasi di ponselnya atau memantau pergerakan harga saham. Yang ia tunggu hanyalah saat Laras Ayuning Tias kembali membuka pintu kamar itu. Rumah besar keluarga Wijaya bersinar di terpa cahaya fajar,
sementara jendela-jendela kaca besarnya memantulkan sinar matahari seperti berlian raksasa. Pukul 6.10 pagi di hari ketiga sandiwara itu, Armando Pratamawijaya masih menatap langit-langit kamar karena tidak mampu memejamkan mata. Semua kejadian selama 48 jam terakhir terus berputar di kepalanya seperti film yang diputar tanpa henti. Suara pintu yang terbuka perlahan membuyarkan lamunannya. Ia mengira Laras Ayuningtyas yang datang, tetapi ternyata Nadira Kusumawati muncul lebih pagi dari biasanya. Ia sudah berdandan sempurna dengan gaun rancangan desainer berwarna hijau zamrud yang menonjolkan penampilannya. "Selamat pagi, sayang," sapanya dengan senyum yang terasa dibuat-buat. "Aku sengaja datang lebih pagi untuk memberimu kejutan." Armando Pratamawijaya melihat ada koran tergulung di bawah lengannya dan secangkir kopi di tangannya. Selama 3 tahun menjalin hubungan, baru kali ini Nadira Kusumawati membawakannya sarapan. "Selamat pagi," jawabnya sambil memperhatikan perempuan itu dengan rasa ingin tahu yang baru. "Aku tidak menyangka kamu datang sepagi ini." "Aku sudah banyak berpikir," kata Nadira Kusumawati sambil duduk perlahan di tepi tempat tidur. "Selama ini aku belum menjadi tunangan yang pantas untukmu dalam situasi sesulit ini." Ada sesuatu yang terdengar sangat terlatih dalam nada bicaranya, perhatian yang lagi-lagi tidak pernah terlihat di matanya. Armando Pratamawijaya menerima cangkir kopi yang diberikan kepadanya lalu mencicipinya sedikit. Rasanya sangat manis hingga hampir tidak bisa diminum. Sekali lagi ia sadar bahwa Nadira Kusumawati bahkan tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana selera kopinya. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil meletakkan cangkir itu kembali di meja samping tempat tidur. "Ayahmu membuatku sadar kalau selama ini aku terlalu sibuk memikirkan acara-acara sosial," lanjut Nadira Kusumawati sambil menyilangkan kaki dengan anggun. "Karena itu aku membatalkan beberapa jadwalku sampai gala amal keluarga Adiwibowo akhir pekan nanti." Armando Pratamawijaya berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Gala amal keluarga Adiwibowo merupakan acara sosial paling bergengsi sepanjang tahun, dan ia tahu betul Nadira Kusumawati telah menantikannya selama berbulan-bulan. Kesempatan itu sudah dinantikan Nadira Kusumawati selama berbulan-bulan karena ia ingin bergaul dengan para pengusaha papan atas dan tampil di majalah sosialita paling bergengsi. "Sungguh, kamu tidak perlu membatalkan semuanya," kata Armando Pratamawijaya. "Tidak," sela Nadira Kusumawati sambil meletakkan tangan yang kukunya dihias sempurna di atas tangan pria itu. "Selain itu, aku sudah mencari berbagai terapi terbaik untuk kondisimu. Ada pusat rehabilitasi eksklusif di Nusa Dua, Bali, yang menurutku sangat cocok." Ketika Nadira Kusumawati terus bersemangat menjelaskan biaya perawatan, fasilitas mewah, serta kemungkinan mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri, Armando Pratamawijaya melihat sebuah gerakan kecil di ambang pintu. Laras Ayuningtyas datang dengan tenang, tetapi begitu melihat kedekatan mereka, ia langsung mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sesuatu di wajahnya, perpaduan antara rasa terkejut dan mungkin sedikit kecewa, yang entah mengapa membuat hati Armando Pratamawijaya terasa tidak nyaman. "Apa kamu mendengarkanku, Armando Pratamawijaya?" Suara Nadira Kusumawati yang mulai terdengar kesal membuatnya kembali sadar. "Aku sedang mengatakan bahwa kita bisa berangkat ke Nusa Dua, Bali segera setelah dokter mengizinkanmu dipindahkan. Jet pribadimu bisa dipasang semua peralatan medis yang dibutuhkan." Armando Pratamawijaya mengangguk pelan sambil memikirkan Laras Ayuningtyas dan perhatian tulus yang tidak mungkin tergantikan oleh fasilitas semewah apapun. "Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku lebih memilih menjalani pemulihan di rumah." Dr. Wahyu Pradana juga mengatakan perkembanganku cukup baik. Wajah Nadira Kusumawati menegang sesaat sebelum kembali tersenyum. "Kalau itu maumu, sayang. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untukmu." Percakapan mereka terhenti ketika Bambang Wijaya masuk ke dalam kamar dengan langkah mantap. Walaupun sudah berusia 70 tahun, wibawanya tetap begitu kuat. Setelan abu-abunya yang dijahit dengan sempurna semakin menonjolkan posturnya yang masih tegap. "Selamat pagi," sapanya sambil memperhatikan suasana di ruangan dengan tatapan penuh pengalaman. "Sepertinya kamu berada di tangan yang baik, Nak." Nadira Kusumawati segera berdiri dan mengubah sikapnya menjadi lebih sopan. "Pak Bambang Wijaya,
Saya tadi sedang menjelaskan kepada Armando Pratama Wijaya mengenai pilihan terapi yang sudah saya cari. Bambang Wijaya hanya mengangguk sekilas. Perhatiannya justru tertuju pada secangkir kopi yang sama sekali belum disentuh di atas meja. Seolah dipanggil tanpa suara, Laras Ayuningstias muncul di pintu sambil membawa nampan. Seragam art abu-abunya tampak rapi tanpa satupun lipatan, sementara rambutnya disanggul sederhana. Melihat begitu banyak orang di dalam kamar, ia tampak sedikit ragu. "Permisi," katanya pelan. "Saya membawa sarapan, tetapi kalau belum waktunya saya bisa kembali nanti." "Masuk saja, Laras Ayuningstias," kata Bambang Wijaya dengan senyum hangat. "Anakku harus makan dengan baik." Dengan wajah yang tampak tegang, Nadira Kusumawati memperhatikan Laras Ayuningstias meletakkan nampan di meja kecil. Perbedaannya langsung terlihat jelas. Roti gandum panggang yang kecoklatan sempurna, telur orak-arik yang dimasak pas, dan secangkir kopi hitam dengan 1 sendok gula, persis seperti kesukaan Armando Pratama Wijaya. "Terima kasih, Laras Ayuningstias," ucap Armando Pratama Wijaya, tanpa sadar nada suaranya berubah jauh lebih lembut. "Sama-sama, Pak," jawab Laras Ayuningstias sambil diam-diam mengangkat cangkir kopi yang sebelumnya dibawa Nadira Kusumawati, yang bahkan belum disentuh sedikit pun. Keheningan yang canggung memenuhi ruangan. Nadira Kusumawati memecahnya sambil melihat jam tangan berlian di pergelangan tangannya. "Aku harus pergi. Aku ada rapat dengan tim protokol yayasan," katanya sambil mencium pipi Armando Pratama Wijaya sekilas. "Nanti malam aku kembali. Aku sudah memesan makan malam dari restoran Chef Ardiansyah, restoran favoritmu. Aku juga sudah meminta mereka menyiapkan hidangan spesial." Setelah Nadira Kusumawati pergi, Bambang Wijaya duduk di kursi dekat jendela dan memandang putranya dengan ekspresi penuh pemikiran. "Menarik, bukan?" katanya ketika mereka hanya tinggal bertiga. 3 tahun menjalin hubungan, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana cara kamu menyukai kopimu. Armando Pratama Wijaya menghela napas panjang. "Dia sedang berusaha, yah." "Tentu saja," jawab Bambang Wijaya dengan nada sindiran yang halus. "Terutama sekarang ketika kelumpuhanmu mengancam rencana pernikahan yang bernilai miliaran rupiah." Laras Ayuningstias, yang sedang merapikan bantal di tempat tidur, tampak sedikit menegang saat mendengar kata "kelumpuhan" diucapkan dengan nada seperti itu. Armando Pratama Wijaya langsung menyadarinya. "Laras Ayuningstias, bolehkah kami berbicara berdua sebentar?" tanyanya dengan lembut. Laras Ayuningstias mengangguk pelan lalu keluar dari kamar tanpa suara. Tetapi sebelum pintu tertutup rapat, Armando Pratama Wijaya sempat melihat bayangan kebingungan di matanya. "Ayah harus lebih berhati-hati saat berbicara," bisiknya begitu mereka tinggal berdua. "Ayah hampir saja membongkar sandiwara kita." Bambang Wijaya hanya melambaikan tangan dengan santai. "Gadis itu memiliki integritas yang terlalu tinggi untuk mencuri dengar pembicaraan orang lain," katanya penuh keyakinan. "Berbeda dengan tunanganmu yang mungkin saja memasang alat penyadap di setiap sudut rumah jika perlu." "Ayah terlalu keras menilai Nadira Kusumawati," bantah Armando Pratama Wijaya, meskipun suaranya sendiri terdengar tidak begitu yakin. Bambang Wijaya memandang putranya dengan tatapan yang memadukan rasa iba dan kekecewaan. "Tahukah kamu apa yang pernah dikatakan ibumu seminggu sebelum beliau meninggal?" tanyanya dengan suara yang tiba-tiba melembut. "Beliau berkata, 'Bambang Wijaya, anak kita memiliki segalanya, kecuali satu hal yang paling penting. Seseorang yang mencintainya karena dirinya sendiri, bukan karena semua yang dimilikinya.'" Kalimat itu menghantam hati Armando Pratama Wijaya seperti pukulan keras. "Ayah tidak pernah menceritakan itu kepadaku," gumamnya pelan. "Aku tidak pernah menemukan waktu yang tepat," jawab Bambang Wijaya sambil memandang taman tropis yang luas di luar jendela. "Kemarin saat aku pulang, aku melihat Laras Ayuningstias berada di perpustakaan." "Di perpustakaan?" tanya Armando Pratama Wijaya dengan heran. "Apa yang dia lakukan di sana?" Bambang Wijaya tersenyum penuh arti. "Dia sedang mencari informasi tentang cara merawat pasien dengan cedera tulang belakang. Dia meminjam 3 buku kedokteran dari koleksi pribadimu dan membuat catatan dengan sangat teliti. Ketika aku bertanya kenapa tidak mencari saja di internet,
Tahu apa jawabannya? Armando Pratama Wijaya menggeleng penuh rasa ingin tahu. Laras Ayuning-Tias berkata, internet memang memberikan informasi umum, Pak. Tetapi Pak Armando Pratama Wijaya bukan pasien biasa. Saya ingin benar-benar memahami bagaimana cara merawat beliau sebaik mungkin. Bambang Wijaya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Gadis itu menghabiskan 4 jam waktu luangnya hanya untuk mempelajari bagaimana cara merawatmu. Sementara tunanganmu sibuk mencari resort rehabilitasi paling mewah di Nusa Dua, Bali. Tenggorokan Armando Pratama Wijaya langsung terasa sesak. Bayangan Laras Ayuning-Tias yang duduk di depan buku-buku kedokteran tebal sambil mencatat dengan tangan yang penuh bekas luka karena bekerja keras terasa begitu kontras dengan bayangan Nadira Kusumawati yang sibuk memilih fasilitas mewah dari katalog. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, ucapnya lirih. Tidak usah berkata apa-apa, jawab Bambang Wijaya sambil berdiri. Amati saja dia. Sebagaimana aku mengamati ibumu selama 40 tahun dan setiap hari merasa bersyukur karena memilikinya. Setelah ayahnya pergi, Armando Pratama Wijaya tenggelam dalam kenangan masa kecil. Almarhumah Ratna Wijaya adalah perempuan yang luar biasa, anggun tanpa berlebihan, tegas tetapi adil, dan selalu memikirkan kesejahteraan semua orang di sekitarnya. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menyapa setiap karyawan rumah dengan menyebut nama mereka, menanyakan keadaan keluarga mereka dengan tulus, dan tidak pernah sekalipun merendahkan siapapun karena status sosialnya. Kapan ia melupakan semua pelajaran itu? Sejak kapan ia mulai lebih menghargai kemewahan daripada kedalaman karakter seseorang? Lamunannya terhenti oleh ketukan pelan di pintu. Laras Ayuning-Tias masuk sambil membawa sebotol kecil obat. Maaf mengganggu, Pak, katanya lembut. Sudah waktunya minum obat. Armando Pratama Wijaya memperhatikannya saat ia menuangkan obat cair ke dalam sendok dengan sangat hati-hati. Baru sekarang ia benar-benar melihat hal-hal yang dulu tidak pernah ia sadari. Kelembutan setiap gerakan Laras Ayuning-Tias, tatapan matanya yang penuh konsentrasi ketika memastikan dosis obat tepat, serta cara ia menopang kepala Armando Pratama Wijaya dengan begitu lembut agar ia mudah menelannya. Laras Ayuning-Tias, panggilnya tiba-tiba. Boleh aku bertanya sesuatu yang agak pribadi? Perempuan itu tampak sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk. Tentu saja, Pak. Armando Pratama Wijaya menarik napas pelan sebelum bertanya, kenapa kamu bekerja di sini? Maksudku, kamu jelas cerdas dan sangat berdedikasi. Kamu sebenarnya bisa melakukan banyak pekerjaan lain. Laras Ayuning-Tias terdiam sejenak sambil menyimpan botol obat ke dalam lemari kecil di samping tempat tidur. Dengan suara tenang namun penuh keteguhan, ia akhirnya mulai bercerita. 6 tahun yang lalu, ibu saya jatuh sakit. Kami membutuhkan uang untuk biaya pengobatan, lanjut Laras Ayuning-Tias dengan tenang. Berkat rekomendasi ibu saya diterima bekerja di rumah ini, dan gaji yang Bapak berikan memungkinkan ibu saya mendapatkan perawatan medis yang layak. Armando Pratama Wijaya menatapnya penuh rasa ingin tahu. Tapi setelah keadaan ibumu membaik, sebenarnya kamu bisa mencari pekerjaan lain, bukan? Senyum kecil muncul di bibir Laras Ayuning-Tias. Memang bisa, jawabnya pelan. Tetapi saya belajar begitu banyak di rumah ini. Almarhumah Ratna Wijaya memiliki perpustakaan yang luar biasa. Setiap kali pekerjaan saya selesai, beliau selalu mengizinkan saya meminjam buku untuk dibaca. Mendengar nama ibunya disebut, Armando Pratama Wijaya tampak terkejut. Kamu mengenal ibuku? Laras Ayuning-Tias mengangguk, dan untuk pertama kalinya Armando Pratama Wijaya melihat emosi yang begitu tulus di wajahnya. Saya bekerja di sini pada tahun terakhir kehidupan beliau, jawabnya lembut. Beliau mengajarkan banyak hal tentang mengelola rumah sebesar ini, tetapi yang paling penting, beliau mengajarkan saya tentang martabat. Martabat? Ulang Armando Pratama Wijaya, merasakan hubungan yang aneh dengan masa lalunya. Ya, jawab Laras Ayuning-Tias, matanya berbinar mengenang kenangan itu. Suatu hari beliau berkata kepada saya, Laras Ayuning-Tias, martabat sejati bukan ditentukan oleh apa yang kamu miliki, melainkan oleh bagaimana kamu memperlakukan orang lain dan dirimu sendiri. Jangan pernah melupakan itu.
Kata-kata tersebut menggema kuat di dalam hati Armando Pratama Wijaya. Kalimat itu begitu khas milik ibunya hingga ia hampir bisa mendengar suara Ratna Wijaya mengucapkannya kembali. Itu benar-benar seperti yang akan beliau katakan, gumamnya lirih, dengan hati yang dipenuhi rasa rindu dan kehilangan. Laras Ayuning Tias tanpa ragu sejenak sebelum melanjutkan. Pada minggu terakhir hidup beliau, katanya dengan suara pelan, ketika kondisi beliau sudah sangat lemah, beliau meminta saya berjanji satu hal. Armando Pratama Wijaya menahan napas. Beliau memintamu berjanji apa? Laras Ayuning Tias menundukkan kepala, pipinya memerah tipis. Beliau meminta saya menjaga Bapak. Bukan menjaga rumah ini atau semua harta milik Bapak, tetapi menjaga Bapak sebagai seorang manusia. Beliau berkata bahwa Bapak sangat memahami dunia bisnis, tetapi belum benar-benar memahami apa yang paling penting dalam kehidupan. Pengakuan itu menghantam hati Armando Pratama Wijaya begitu keras. Bahkan pada hari-hari terakhir hidupnya, ibunya masih memikirkan masa depan putranya, bukan tentang kesuksesan atau kekayaannya, melainkan tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan semua ini kepadaku? Bisiknya hampir tak terdengar. Laras Ayuning Tias menggeleng pelan. Saya merasa itu bukan hak saya, Pak. Lagi pula, selama ini Bapak tidak pernah menanyakan apapun tentang kehidupan pribadi saya. Kejujuran sederhana dalam kalimat itu membuat Armando Pratama Wijaya merasa sangat malu. Selama 5 tahun perempuan ini bekerja di rumahnya, ia tidak pernah benar-benar ingin mengetahui siapa dirinya, apa impiannya, atau apa yang mendorongnya terus bertahan. Keheningan yang penuh makna memenuhi ruangan. Armando Pratama Wijaya memandang Laras Ayuning Tias seolah-olah baru pertama kali melihatnya, bukan sebagai seorang asisten rumah tangga dengan seragam abu-abu, melainkan sebagai perempuan yang memiliki integritas, kebijaksanaan, dan kedalaman hati yang luar biasa. Jadi, selama ini kamu benar-benar menepati janji itu? Tanyanya akhirnya. Janji yang kamu berikan kepada ibuku? Senyum lembut bercampur kesedihan muncul di wajah Laras Ayuning Tias. Saya sudah berusaha, Pak, jawabnya sederhana. Walaupun tidak selalu mudah. Kenapa? Tanya Armando Pratama Wijaya. Laras Ayuning Tias mengalihkan pandangannya ke arah jendela, tempat cahaya matahari menerangi taman yang selama ini ikut ia rawat. Karena untuk benar-benar merawat seseorang, orang itu juga harus mengizinkan dirinya dirawat, katanya dengan ketenangan yang mengejutkan. Sedangkan selama ini Bapak selalu menjaga jarak dari semua orang. Ketajaman pengamatannya membuat Armando Pratama Wijaya terdiam. Ia tahu perempuan itu benar. Sejak kepergian Ratna Wijaya, ia telah membangun tembok yang tak terlihat di sekeliling dirinya, membiarkan orang-orang mendekat pada kekayaan dan kedudukannya, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sebagai manusia. Merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan itu, ia segera mengalihkan topik. Ayahku bilang semalam beliau melihatmu sedang membaca buku-buku kedokteran di perpustakaan. Wajah Laras Ayuning Tias langsung memerah. Saya tidak bermaksud ikut campur, katanya cepat. Saya hanya berpikir, kalau saya memahami kondisi Bapak dengan lebih baik, mungkin saya bisa merawat Bapak dengan lebih baik juga. Itu adalah hal paling tulus yang pernah dilakukan seseorang untukku dalam waktu yang sangat lama, kata Armando Pratama Wijaya dengan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Pandangan mereka bertemu selama beberapa detik yang terasa seolah berlangsung tanpa akhir. Ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, tetapi begitu kuat, mengalir di antara keduanya, sebuah perasaan saling memahami yang melampaui kata-kata. Momen itu terputus ketika ponsel Armando Pratama Wijaya berbunyi. Sebuah pesan dari Nadira Kusumawati muncul bersama swafoto yang diambil di butik paling mewah di Plaza Indonesia. Disertai tulisan, sedang memilih sesuatu yang spesial supaya kamu kembali semangat, sayang. Perbandingan itu terasa begitu menyakitkan. Saat Nadira Kusumawati menghabiskan banyak uang di butik mewah, Laras Ayuning Tias justru menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari cara merawatnya dengan lebih baik. Apakah masih ada yang Bapak perlukan? Tanya Laras Ayuning Tias, kembali menggunakan nada profesionalnya. Armando Pratama Wijaya sebenarnya ingin mengatakan begitu banyak hal. Ia ingin mengakui bahwa semua ini hanyalah sandiwara, menjelaskan alasan di balik kebohongan yang telah ia rancang,
meminta maaf karena selama 5 tahun tidak pernah benar-benar melihat perempuan yang berdiri di hadapannya. Namun semua kata itu seolah tertahan di tenggorokannya. Tidak, terima kasih, Laras Ayuning Tias. Kamu boleh kembali bekerja. Setelah pintu tertutup di belakang Laras Ayuning Tias, Armando Pratama Wijaya tenggelam dalam pusaran perasaan yang saling bertentangan. Rasa bersalah karena kebohongannya bercampur dengan keyakinan yang semakin kuat bahwa sandiwara ini sedang membuka kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak akan pernah ia temukan dengan cara lain. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia bertanya-tanya siapa yang akan paling terluka ketika kenyataan akhirnya terungkap. Dan untuk pertama kalinya pula ia takut bahwa orang itu justru adalah seseorang yang paling tidak pantas disakiti. Saat memandangi foto almarhumah Ratna Wijaya di meja samping tempat tidur, sebuah kesadaran perlahan memenuhi hatinya. Hatinya telah mulai mengakui sesuatu yang pikirannya sendiri belum berani menerima, dan pengakuan itu mengubah segalanya. Tepat pukul 11 siang. Jam antik di koridor berdentang dengan suara beratnya yang khas. Hari itu adalah hari kelima sandiwara tersebut, dan rumah besar keluarga Wijaya dipenuhi kesibukan yang tidak biasa. Nadira Kusumawati mengadakan jamuan makan siang untuk menghibur Armando Pratama Wijaya, mengundang teman-teman terdekat dari kalangan sosialitanya. Di dapur, Laras Ayuning Tias dengan cekatan mengordinasikan 3 koki profesional yang disewa khusus untuk acara itu sambil memastikan semua hidangan favorit Armando Pratama Wijaya, yang ia sendiri rekomendasikan, disiapkan dengan sempurna. Lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan betapa sedikit waktu istirahat yang ia miliki karena harus membagi tenaga antara merawat Armando Pratama Wijaya dan menyelesaikan seluruh pekerjaannya di rumah. "Mbak, bunga-bunga ini sebaiknya saya taruh di mana?" Tanya salah seorang asisten sambil membawa rangkaian bunga mewah yang harganya hampir setara dengan gaji Laras Ayuning Tias selama sebulan. "Letakkan di aula utama, ya," jawab Laras Ayuning Tias dengan ramah. "Tapi tolong keluarkan bunga lili dari rangkaian itu." Pak Armando Pratama Wijaya alergi terhadap bunga lili. Mendengar itu, Nadira Kusumawati, yang sedang mengawasi persiapan dengan mengenakan setelan desainer mahal, langsung menyipitkan mata. "Biarkan saja," katanya kepada asisten. "Bunga lili justru yang paling cantik." Laras Ayuning Tias tetap tenang meskipun berbicara dengan penuh ketegasan. "Maaf, Mbak." Bunga lili membuat Pak Armando Pratama Wijaya bersin terus-menerus. Itu akan membuat beliau dan para tamu merasa tidak nyaman. "Sejak kapan seorang art ikut menentukan dekorasi rumah?" balas Nadira Kusumawati. Sementara topeng keramahan yang selama ini ia kenakan mulai runtuh. Keheningan langsung menyelimuti dapur. Ketiga koki hanya saling berpandangan sebentar lalu kembali bekerja, berpura-pura tidak mendengar apapun. "Sejak Pak Armando Pratama Wijaya mempercayakan langsung perawatannya kepada saya," jawab Laras Ayuning Tias dengan tenang dan penuh martabat. "Tetapi tentu saja keputusan terakhir tetap ada di tangan Mbak." Sebelum Nadira Kusumawati sempat membalas, Bambang Wijaya memasuki dapur dengan setelan biru tua yang rapi dan wibawa yang langsung menguasai ruangan. "Selamat pagi," sapanya sambil mengamati keadaan dengan tatapan tajam. "Ada masalah?" Dalam sekejap Nadira Kusumawati mengubah ekspresinya. "Tidak sama sekali, Pak Bambang Wijaya," jawabnya dengan senyum cerah yang tampak sempurna. "Kami hanya sedang memastikan semua persiapan berjalan sebaik mungkin." Bambang Wijaya memperhatikan rangkaian bunga yang sedang diperdebatkan itu. "Bunga lili harus dikeluarkan," katanya dengan tenang. "Sejak kecil anak saya memang alergi terhadap bunga lili." Kemenangan kecil Laras Ayuning Tias tidak luput dari perhatian Nadira Kusumawati. Senyum di wajahnya langsung terlihat kaku. "Tentu, itu kelalaian saya," katanya sambil memberi isyarat kepada salah seorang asisten untuk segera menyingkirkan bunga-bunga tersebut. Bambang Wijaya kemudian menghampiri kompor tempat Laras Ayuning Tias sedang mengawasi semangkuk sup ayam hangat yang aromanya begitu menggugah selera. "Sup ayam dengan sayuran segar?" tanyanya sambil menarik napas dalam-dalam menikmati aromanya. "Itu makanan favorit almarhumah istri saya saat keluarga kami sedang menghadapi masa-masa sulit." Laras Ayuning Tias tersenyum kecil. "Almarhumah Ratna Wijaya yang mengajarkan resep ini kepada saya, Pak. Beliau selalu mengatakan bahwa semangkuk sup hangat bisa menghangatkan hati seseorang."
Nadira Kusumawati mengamati percakapan itu dengan rasa kesal yang semakin sulit disembunyikan. Kedekatan antara Bambang Wijaya dan Laras Ayuning Tias benar-benar berada di luar perkiraannya. "Pak Bambang Wijaya, para tamu pertama sebentar lagi tiba," katanya sambil menyentuh lengan pria tua itu dengan sopan. "Mari saya antar ke aula utama." Setelah mereka berjalan pergi, Laras Ayuning Tias menyelesaikan persiapan makan siang untuk Armando Pratama Wijaya. Berbeda dengan peralatan makan mewah yang disediakan untuk para tamu, ia memilih piring dan mangkuk sederhana yang selama ini paling disukai Armando Pratama Wijaya saat makan di kamar. Ia juga meletakkan setangkai bunga melati kecil di dalam gelas kaca, sentuhan sederhana yang ia tahu jauh lebih berarti bagi pria itu dibandingkan rangkaian anggrek mahal yang menghiasi ruang utama. Saat memasuki kamar, ia melihat Armando Pratama Wijaya sedang memandangi deretan mobil mewah yang mulai berdatangan melalui jendela. Ia mengenakan kemeja biru muda yang telah disetrika sendiri oleh Laras Ayuning Tias dan masih duduk di kursi roda yang menjadi bagian dari sandiwara mereka. "Makan siang Bapak sudah siap," ucapnya lembut. Armando Pratama Wijaya segera menoleh, dan wajahnya langsung bersinar begitu melihatnya. Reaksi kecil itu semakin sering diperhatikan Laras Ayuning Tias dalam beberapa hari terakhir. "Kamu datang tepat waktu untuk menyelamatkanku," katanya sambil tersenyum. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya bertahan selama 3 jam mendengarkan obrolan kosong tentang kapal pesiar, investasi, dan pasar saham." Laras Ayuning Tias meletakkan nampan di meja kecil lalu hendak membantunya. Tetapi Armando Pratama Wijaya mengangkat tangan memberi isyarat agar ia berhenti. "Tunggu sebentar. Tolong tutup pintunya," katanya pelan. "Aku ingin berbicara denganmu." Dengan wajah penuh tanda tanya, Laras Ayuning Tias menutup pintu lalu kembali berdiri di hadapannya. Armando Pratama Wijaya tampak jauh lebih gugup daripada biasanya. "Beberapa hari terakhir ini aku terus berpikir," katanya perlahan sambil memilih setiap kata dengan hati-hati. "Tentang hidupku, tentang keputusan-keputusanku, dan tentang orang-orang yang selama ini berada di sekelilingku." Laras Ayuning Tias menunggu dengan sabar, kedua tangannya terlipat rapi di depan seragamnya. "Aku ingin bertanya sesuatu," lanjut Armando Pratama Wijaya dengan ragu. "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang memilih berbohong demi menemukan kebenaran?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Laras Ayuning Tias berpikir cukup lama sebelum menjawab. "Menurut saya, terkadang kita mencari jawaban yang rumit untuk pertanyaan yang sebenarnya sederhana. Kebenaran selalu memiliki caranya sendiri untuk muncul tanpa harus dipaksa oleh tipu daya." Jawaban itu membuat Armando Pratama Wijaya terdiam. Wajahnya berubah menjadi sangat serius dan tampak rapuh. Kalau orang itu sudah terlalu sering dikelilingi oleh orang-orang yang berbohong demi keuntungan mereka sendiri sampai-sampai tidak lagi mampu membedakan mana ketulusan dan mana kepura-puraan, bagaimana? Laras Ayuning Tias menatapnya langsung dengan ketegasan yang jarang ia tunjukkan. Kalau begitu, orang itu harus belajar mempercayai apa yang ia lihat setiap hari. Bukan hanya kata-kata indah atau tindakan besar yang sesaat. Keheningan yang syarat makna menyelimuti ruangan. Sesaat Armando Pratama Wijaya tampak hampir mengungkapkan sesuatu yang sangat penting, tetapi suara pintu yang terbuka menghentikan semuanya. Nadira Kusumawati masuk bersama 4 tamu yang berpakaian sangat elegan, yaitu Rangga Adiwibowo dan Melati Adiwibowo, pewaris jaringan hotel mewah, serta saudara Hartono, 2 bersaudara yang dikenal sebagai investor besar di dunia properti. "Nah, ini dia pejuang kita yang pemberani," seru Nadira Kusumawati dengan nada dramatis. "Luar biasa, ya?" Armando Pratama Wijaya benar-benar menghadapi cobaan ini dengan begitu tabah, kata Nadira Kusumawati penuh sandiwara. Para tamu segera mendekat dengan raut wajah yang dipenuhi kepedulian palsu. Laras Ayuning Tias diam-diam melangkah ke sudut ruangan hingga nyaris tidak terlihat oleh siapapun, kecuali Armando Pratama Wijaya, yang terus mencari sosoknya dengan pandangan mata sambil menyapa para tamu secara otomatis. "Sungguh musibah yang tidak terduga, sahabat," ujar Rangga Adiwibowo sambil menepuk bahu Armando Pratama Wijaya sedikit terlalu keras. "Tapi dengan kekayaanmu, kamu pasti bisa mendapatkan dokter terbaik di dunia. Proses rehabilitasi memang yang paling penting," tambah Melati Adiwibowo, mendekat dengan penuh perhatian yang berlebihan. "Sepupuku juga pernah mengalami hal seperti ini setelah kecelakaan saat berlibur,"
Tetapi 6 bulan kemudian dia sudah pulih karena menjalani terapi di pusat rehabilitasi mewah di Nusa Dua, Bali. Armando Pratamawijaya hanya mengangguk sopan, walaupun sorot matanya memperlihatkan kebosanan yang semakin sulit disembunyikan. Menyadari hal itu, Nadira Kusumawati segera mencoba menghidupkan suasana. Kami memang sedang mempertimbangkan beberapa pilihan rehabilitasi di Nusa Dua, Bali, katanya sambil menggenggam lengan Armando Pratamawijaya dengan sikap seolah-olah ingin menunjukkan bahwa pria itu adalah miliknya. Walaupun tunanganku yang malang ini lebih memilih menjalani pemulihan di rumah, bukan begitu, sayang? Mendengar kata tunangan, Laras Ayuning Tias tanpa sadar mengangkat pandangannya. Memang tidak ada cincin di jari Nadira Kusumawati, tetapi maksud dari ucapan itu sangat jelas. Kami bahkan belum menentukan tanggal pernikahan, jawab Armando Pratamawijaya dengan suara yang tiba-tiba terdengar lebih tegas. Sejujurnya, keadaan ini membuatku sadar bahwa kami mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Keheningan yang canggung langsung menyelimuti ruangan. Nadira Kusumawati tertawa kecil dengan gugup. Sayang, kecelakaan ini pasti memengaruhi suasana hatimu, katanya sambil berusaha mengendalikan keadaan. Sebaiknya kita semua pindah ke ruang makan saja. Hidangannya sudah siap. Aku lebih memilih makan di sini, jawab Armando Pratamawijaya dengan tenang. Laras Ayuning Tias sudah menyiapkan makan siangku. Semua mata langsung tertuju pada nampan sederhana di atas meja kecil. Semangkuk sup ayam hangat yang masih mengepul, roti yang baru dipanggang, salad segar, dan setangkai bunga melati kecil di dalam gelas kaca. Kesederhanaannya sangat kontras dengan kemewahan jamuan makan yang telah disiapkan di ruang makan utama. Kalau itu maumu, sayang, kata Nadira Kusumawati sambil memaksakan senyum. Apa kamu yakin tidak ingin aku menemanimu? Aku yakin, jawab Armando Pratamawijaya dengan tenang. Laras Ayuning Tias akan membantuku kalau aku membutuhkan sesuatu. Para tamu saling berpandangan dengan wajah bingung ketika Nadira Kusumawati menggiring mereka keluar dari kamar, sempat melemparkan tatapan dingin kepada Laras Ayuning Tias sebelum pintu tertutup. Begitu mereka tinggal berdua, Armando Pratamawijaya menghela napas panjang. Terima kasih sudah menyelamatkanku, katanya sambil mencicipi sup dengan penuh kenikmatan. Rasanya benar-benar enak. Ini resep almarhumah Ratna Wijaya, jawab Laras Ayuning Tias sambil mendekat untuk merapikan serbet di pangkuannya. Beliau selalu berkata bahwa semangkuk sup hangat seringkali lebih ampuh daripada obat apapun. Armando Pratamawijaya menundukkan kepala sejenak. Aku merindukan beliau setiap hari. Seandainya ibu masih hidup, beliau pasti sudah mengetahui siapa sebenarnya Nadira Kusumawati hanya dalam beberapa menit. Laras Ayuning Tias tetap diam karena merasa bukan haknya memberikan penilaian tentang tunangan majikannya. Menurutmu bagaimana Nadira Kusumawati itu? Tanya Armando Pratamawijaya terus terang. Dan tolong jawab dengan jujur. Terjebak dalam pertanyaan yang sangat sulit, Laras Ayuning Tias memilih setiap katanya dengan hati-hati. Menurut saya, Mbak Nadira Kusumawati selalu menunjukkan dirinya apa adanya, jawabnya dengan diplomatis. Dan saya rasa Bapak sebenarnya sudah lama mengetahui kenyataannya, hanya saja selama ini Bapak memilih untuk tidak mengakuinya. Jawaban yang jujur sekaligus penuh kebijaksanaan itu membuat Armando Pratamawijaya tersenyum tipis. Kamu jauh lebih bijaksana daripada yang dibayangkan orang-orang, ya? Laras Ayuning Tias hanya tersenyum lembut. Saya hanya banyak mengamati, Pak. Kalau seseorang terlalu lama berada di balik layar, dia akan belajar melihat banyak hal yang sering luput dari perhatian orang-orang yang selalu berdiri di bawah sorotan. Jamuan makan siang di ruang makan utama berlangsung hampir 3 jam. Dari dalam kamarnya, Armando Pratamawijaya masih dapat mendengar tawa yang dibuat-buat, denting gelas berisi sampahnya impor yang sangat mahal, serta percakapan dangkal mengenai investasi properti mewah di Bali, proyek-proyek baru, dan pergerakan harga saham. Itulah dunia yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Dunia yang diwariskan kepadanya sejak lahir bersama nama besar dan kekayaan keluarganya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Armando Pratamawijaya merasa dirinya sama sekali tidak lagi menjadi bagian dari dunia itu. Tepat pukul 16.30, setelah tamu terakhir meninggalkan rumah, Nadira Kusumawati kembali memasuki kamar.
Wajahnya memperlihatkan bekas beberapa gelas sampanye yang diminumnya. Sementara kekesalan yang selama ini ia tahan mulai tampak jelas. Teman-temanmu sudah pulang, katanya datar. Seharusnya kamu bisa sedikit lebih berusaha. Armando Pratama Wijaya. Rangga Adiwibowo sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek pusat perbelanjaan kita. Armando Pratama Wijaya memandangnya dengan tenang. Aku tidak ingat pernah menyetujui proyek pusat perbelanjaan apapun. Nadira Kusumawati melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Itu hanya soal kecil. Yang penting, selama kamu berada di sini berpura-pura menjadi orang lumpuh, kita kehilangan banyak peluang bisnis. Kata, berpura-pura, menggantung di udara seperti sebuah ancaman. Tubuh Armando Pratama Wijaya seketika terasa dingin. Apa maksudmu dengan berpura-pura? Tanyanya hati-hati. Mata Nadira Kusumawati berkilat tajam. Ayolah, Armando Pratama Wijaya, aku tidak sebodoh itu. Ia melangkah mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Kemarin aku melihat kakimu bergerak ketika kamu mengira tidak ada yang memperhatikan. Aku tidak tahu permainan apa yang sedang kamu lakukan, tetapi semua ini mulai membuatku kesal. Jantung Armando Pratama Wijaya berdetak semakin cepat. Rahasianya ternyata sudah terbongkar. Namun anehnya, yang ia rasakan bukan kepanikan, melainkan kelegaan yang sulit dijelaskan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya dengan tenang. Nadira Kusumawati tersenyum tipis dan kembali mengenakan topeng ketenangannya. Untuk saat ini tidak akan melakukan apa-apa, jawabnya sambil membelai pipi Armando Pratama Wijaya dengan kelembutan yang sepenuhnya palsu. Aku yakin kamu punya alasan sendiri melakukan sandiwara ini. Bahkan mungkin semua ini justru menguntungkanku. Bukankah pria yang sedang rapuh akan semakin membutuhkan sosok istri yang terlihat setia dan penuh pengorbanan? Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa ia memilih memanfaatkan kebohongan itu demi kepentingannya sendiri daripada membongkarnya. Sikap itu justru menguatkan semua kecurigaan yang selama ini tumbuh di hati Armando Pratama Wijaya. Nadira Kusumawati, katanya mantap, kurasa kita perlu membicarakan masa depan hubungan kita. Tentu saja, sayang, jawab Nadira Kusumawati dengan kelembutan yang terasa beracun. Tapi sekarang aku harus pergi dulu. Aku punya janji di spa yang sama sekali tidak bisa dibatalkan. Stres karena mengurusmu mulai memengaruhi kondisi kulitku. Setelah pintu kembali tertutup, Armando Pratama Wijaya tetap terdiam selama beberapa menit. Fakta bahwa Nadira Kusumawati mengetahui seluruh kebenaran tetapi sengaja mempertahankan sandiwara itu demi keuntungan pribadinya telah mengubah seluruh arah rencananya. Lamunannya terhenti ketika Laras Ayuning Tias masuk membawa nampan berisi secangkir teh hangat. Saya pikir Bapak mungkin ingin minuman hangat setelah sore yang melelahkan ini, katanya sambil meletakkan cangkir di meja kecil di samping tempat tidur. Armando Pratama Wijaya memandangnya dengan kesadaran yang sama sekali baru. Sementara Nadira Kusumawati memperlakukan hubungan mereka seperti permainan strategi yang penuh perhitungan. Laras Ayuning Tias setiap hari hanya hadir dengan ketulusan, memberikan perhatian tanpa pernah mengharapkan balasan apapun. Laras Ayuning Tias, katanya tiba-tiba, kalau uang bukan masalah dan semua keadaan berpihak kepadamu, apa yang paling ingin kamu lakukan dalam hidup? Pertanyaan itu membuat Laras Ayuning Tias terkejut. Untuk sesaat, sikap profesionalnya menghilang dan memperlihatkan perempuan sederhana yang selama ini tersembunyi di balik seragamnya. Saya ingin belajar kedokteran, jawabnya dengan mata yang tiba-tiba dipenuhi semangat. Sejak dulu saya bercita-cita menjadi dokter agar bisa membantu orang-orang yang sedang menderita. Tetapi ketika ibu saya jatuh sakit, saya harus menghentikan kuliah dan mulai bekerja. Jawaban itu menyentuh hati Armando Pratama Wijaya begitu dalam. Di hadapannya berdiri seorang perempuan yang memiliki cita-cita mulia, tetapi dipaksa oleh keadaan untuk mengabdikan hidupnya kepada orang-orang yang bahkan nyaris tidak pernah benar-benar melihat dirinya sebagai manusia. Usiamu sekarang berapa? Tanyanya lembut. 27 tahun, Pak. Armando Pratama Wijaya tersenyum tipis. 27 tahun belum terlambat untuk mengejar impian. Kamu masih bisa melanjutkan kuliahmu. Senyum sedih muncul di wajah Laras Ayuning Tias. Mungkin suatu hari nanti, jawabnya pelan.
Tetapi untuk sekarang ibu saya masih membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Dan pekerjaan di rumah ini memberikan penghasilan yang jauh lebih baik daripada pekerjaan lain yang bisa saya dapatkan tanpa memiliki gelar universitas. Kesederhanaan dilema yang dihadapi Laras Ayuning Tias, serta keteguhan hatinya dalam menerima keterbatasan hidup tanpa sedikit pun mengeluh, membangkitkan rasa kagum di hati Armando Pratama Wijaya yang belum pernah ia rasakan kepada siapapun sebelumnya. "Tahukah kamu apa yang dikatakan ayahku kemarin?" tanyanya, seolah-olah sedang mengganti topik pembicaraan. Beliau berkata bahwa selama hidupnya beliau belum pernah melihat seseorang bekerja sekeras dirimu dengan penghargaan yang begitu sedikit. Pipi Laras Ayuning Tias kembali memerah. "Saya hanya menjalankan pekerjaan saya, Pak." "Tidak," jawab Armando Pratama Wijaya dengan tegas. "Kamu melakukan jauh lebih dari itu. Kamu merawat rumah ini seolah-olah rumahmu sendiri. Kamu memikirkan orang-orang yang bahkan jarang mengucapkan terima kasih kepadamu. Kamu menghabiskan waktu luangmu mempelajari buku-buku kedokteran hanya agar bisa merawat seseorang yang bahkan selama 5 tahun tidak pernah benar-benar berusaha mengenal siapa dirimu." Laras Ayuning Tias kembali menundukkan kepala, tanpa tidak nyaman menerima pujian itu. Almarhumah Ratna Wijaya selalu mengatakan bahwa keunggulan bukanlah sesuatu yang dilakukan sesekali, melainkan kebiasaan yang dibangun setiap hari, gumamnya pelan. "Saya memang tidak tahu cara menjalani hidup dengan cara yang lain." Pada saat itu sesuatu di dalam hati Armando Pratama Wijaya benar-benar runtuh. Perbandingan antara perempuan yang berdiri di hadapannya dengan prinsip hidup yang begitu kokoh dan Nadira Kusumawati, yang selama ini penuh perhitungan dan manipulasi, terasa begitu jelas hingga ia tidak mengerti bagaimana dirinya bisa begitu buta selama ini. "Laras Ayuning Tias, ada sesuatu yang harus aku katakan kepadamu," ucapnya mantap, akhirnya memutuskan untuk mengakui seluruh kebohongannya. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, pintu kamar terbuka dengan tergesa-gesa. Bambang Wijaya masuk dengan wajah yang dipenuhi kecemasan. "Armando Pratama Wijaya, ini tentang Dewi Lestari," katanya dengan suara berat. "Beliau mengalami serangan jantung. Kita harus segera berangkat ke rumah sakit." Dunia seolah berhenti berputar. Dewi Lestari, adik almarhumah Ratna Wijaya, adalah satu-satunya keluarga dekat yang masih dimiliki Armando Pratama Wijaya selain ayahnya. "Siapkan mobil," jawab Armando Pratama Wijaya tanpa sadar melupakan sandiwaranya. "Aku siap dalam 5 menit." Setelah Bambang Wijaya keluar untuk memberi instruksi kepada sopir, Armando Pratama Wijaya berdiri di persimpangan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menatap Laras Ayuning Tias, yang matanya dipenuhi kekhawatiran yang begitu tulus, lalu mengambil keputusan. Perlahan-lahan, tepat di depan perempuan itu, ia bangkit berdiri dari kursi rodanya. "Pak, apa yang Bapak lakukan?" bisik Laras Ayuning Tias dengan mata membelalak penuh keterkejutan. "Laras Ayuning Tias, sebenarnya tidak pernah ada cedera. Aku Armando Pratama Wijaya, merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya seolah terlepas. Aku tidak pernah lumpuh. Semua ini hanya sandiwara untuk mengetahui apakah Nadira Kusumawati benar-benar mencintaiku." Ekspresi terkejut di wajah Laras Ayuning Tias perlahan berubah menjadi pengertian, lalu menjadi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, yaitu kekecewaan yang mendalam. "Jadi, semuanya hanya sandiwara?" tanyanya lirih. "Semua malam tanpa tidur, semua rasa khawatir, semua perhatian yang saya berikan?" Armando Pratama Wijaya menundukkan kepala penuh penyesalan. "Maafkan aku. Aku sama sekali tidak pernah memikirkan bahwa kebohongan ini juga akan melukai orang lain." Laras Ayuning Tias mundur selangkah. Wajahnya kembali memasang sikap profesional yang beberapa hari terakhir mulai menghilang. "Saya akan memberitahu bagian dapur bahwa Bapak tidak makan malam di rumah malam ini," katanya dengan suara datar, seolah-olah ia baru saja menerima informasi pekerjaan biasa, bukan kenyataan bahwa dirinya tanpa sadar telah menjadi bagian dari kebohongan yang begitu menyakitkan. "Laras Ayuning Tias, tunggu," panggil Armando Pratama Wijaya sambil berusaha menghentikannya. "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Namun Laras Ayuning Tias sudah melangkah menuju pintu. Punggungnya tetap tegak, martabatnya tetap utuh meskipun hatinya baru saja terluka. "Bibi Bapak sedang membutuhkan Bapak sekarang," katanya tanpa menoleh. "Jangan biarkan beliau menunggu."
Ketika pintu akhirnya tertutup di belakang Laras Ayuning Tias, Armando Pratama Wijaya baru benar-benar menyadari bahwa dalam usahanya mengungkap kebenaran tentang Nadira Kusumawati, ia justru telah melukai satu-satunya orang yang selama ini memberinya perhatian tanpa syarat. Saat bersiap berangkat ke RS Pondok Indah Jakarta, sebuah kenyataan terasa begitu jelas di dalam hatinya. Ia memang telah menemukan jawaban mengenai hubungannya dengan Nadira Kusumawati. Tetapi harga yang harus dibayar mungkin adalah hilangnya kepercayaan dari seseorang yang jauh lebih berharga. Bangunan megah RS Pondok Indah Jakarta bersinar di bawah cahaya malam. Dinding-dinding kacanya memantulkan bintang-bintang seperti cermin raksasa. Tepat pukul 23.15, Armando Pratama Wijaya melangkah keluar melewati pintu otomatis rumah sakit dengan tubuh yang sangat lelah. Tetapi juga sedikit lega setelah mengetahui kondisi Dewi Lestari berhasil distabilkan oleh tim dokter. Kondisi Dewi Lestari akhirnya stabil setelah 6 jam penuh ketegangan dan berbagai tindakan medis. Mobil sudah siap, Nak, kata Bambang Wijaya, yang telah menunggu di lobi rumah sakit. Apa kamu yakin tidak ingin tetap di sini? Dokter mengatakan beliau akan terus beristirahat sampai besok pagi. Armando Pratama Wijaya mengusap rambutnya yang berantakan sambil menghela napas. Tidak, ya. Ada beberapa hal penting yang harus segera kuselesaikan di rumah. Sepanjang perjalanan pulang dengan mobil mewah keluarga, Armando Pratama Wijaya lebih banyak terdiam sambil memandangi gemerlap lampu Jakarta yang terlihat samar di balik kaca jendela. Bayangan wajah Laras Ayuning Tias yang dipenuhi rasa kecewa terus menghantuinya tanpa henti. Sekarang ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, ujar Bambang Wijaya memecah keheningan. Aku mengenalmu terlalu baik untuk tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Armando Pratama Wijaya menarik napas panjang. Laras Ayuning Tias mengetahui semuanya, katanya pelan. Sebenarnya aku sendiri yang mengaku ketika kabar tentang Dewi Lestari datang. Bambang Wijaya mengangguk perlahan. Lalu bagaimana reaksinya? Dengan penuh martabat, jawab Armando Pratama Wijaya, merasakan beratnya setiap kata yang keluar dari mulutnya. Seperti semua hal yang selalu dia lakukan. Senyum tipis yang sulit ditebak muncul di wajah Bambang Wijaya. Ketika mobil memasuki gerbang besar rumah keluarga Wijaya, waktu sudah hampir tengah malam. Namun Armando Pratama Wijaya terkejut melihat lampu dapur masih menyala terang. Ia masuk melalui pintu samping dan menemukan Laras Ayuning Tias sedang menyiapkan nampan berisi roti isi, buah-buahan segar, dan teh hangat dengan sangat teliti. Ia masih mengenakan seragam art, padahal jam kerjanya seharusnya telah berakhir sekitar 6 jam yang lalu. Laras Ayuning Tias, gumam Armando Pratama Wijaya dengan heran. Kenapa kamu masih di sini selarut ini? Laras Ayuning Tias sedikit terkejut, tetapi segera kembali bersikap tenang. Saya membayangkan Bapak dan Pak Bambang Wijaya pasti pulang dari rumah sakit dalam keadaan lapar, jawabnya tanpa menatap wajah Armando Pratama Wijaya. Bagaimana keadaan Dewi Lestari? Beliau sudah stabil, jawab Armando Pratama Wijaya. Hatinya tersentuh oleh perhatian sederhana itu. Dokter mengatakan beliau akan pulih sepenuhnya. Wajah Laras Ayuning Tias tampak benar-benar lega. Syukurlah. Bu Dewi Lestari selalu bersikap sangat baik kepada saya. Keheningan yang canggung kembali memenuhi dapur. Armando Pratama Wijaya memperhatikan kedua tangan Laras Ayuning Tias yang memerah akibat terus bekerja, tetapi tetap dengan teliti menata makanan di atas nampan. Kamu seharusnya sudah pulang sejak tadi, katanya pelan. Saya hanya merasa khawatir, jawab Laras Ayuning Tias sederhana, seolah-olah itulah alasan yang paling wajar di dunia. Kesederhanaan jawaban itu, tanpa sedikit pun ada menyalahkan ataupun kepahitan, justru menusuk hati Armando Pratama Wijaya jauh lebih dalam daripada kemarahan apapun. Laras Ayuning Tias, tentang kejadian tadi. Bapak tidak perlu menjelaskan apapun, sela Laras Ayuning Tias dengan suara yang tetap sopan namun tegas. Tidak, aku tetap berutang penjelasan kepadamu, kata Armando Pratama Wijaya. Dan juga permintaan maaf. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Laras Ayuning Tias mengangkat wajahnya. Matanya memantulkan luka yang berusaha ia sembunyikan bersama keteguhan hati yang tidak pernah hilang. Yang sebenarnya Bapak utang kepada saya, katanya perlahan, adalah rasa hormat,
Yaitu hal yang selama ini selalu saya berikan kepada Bapak. Armando Pratamawijaya terdiam tanpa mampu segera menjawab. Tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan keras. Nadira Kusumawati masuk mengenakan setelan sutra hitam yang jelas bukan pakaian untuk tidur. Armando Pratamawijaya, serunya dengan nada penuh kepedulian yang dibuat-buat. Aku tidak tahu kamu sudah pulang. Bagaimana keadaan Dewi Lestari? Napasnya masih menyisakan aroma minuman beralkohol bercampur parfum mahal. Armando Pratamawijaya langsung menangkap satu detail penting. Lipstik yang dikenakan Nadira Kusumawati berbeda dengan yang ia pakai pagi tadi. Dari mana saja kamu, Nadira Kusumawati? Tanyanya dengan tenang. Aku ada di spa seperti yang sudah kubilang, jawab Nadira Kusumawati terlalu cepat. Setelah itu aku pulang untuk berganti pakaian. Mungkin baterai ponselku habis, jadi aku tidak menerima teleponmu. Laras Ayuning Tias hanya menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya dalam diam sementara kebohongan itu memenuhi ruangan. Menarik, kata Armando Pratamawijaya pelan. Karena selain menelepon ponselmu, aku juga menelepon apartemenmu. Asistenmu mengatakan bahwa malam ini kamu pergi makan malam bersama Bayu Saputra untuk membahas urusan bisnis. Wajah Nadira Kusumawati yang sejak tadi tampak sempurna perlahan menegang. Dan untuk sesaat ia kehilangan kata-kata. Bayu Saputra hanya ingin membahas rencana proyek pusat perbelanjaan, jawab Nadira Kusumawati cepat sambil segera mendapatkan kembali ketenangannya. Pertemuan itu murni urusan bisnis. Tentu saja, balas Armando Pratamawijaya dengan nada penuh sindiran. Sangat profesional sampai-sampai kamu lupa memberitahuku bahwa kamu makan malam bersama pria yang tahun lalu mencoba mengambil alih perusahaanku. Nadira Kusumawati menyipitkan mata, menyadari perubahan sikap Armando Pratamawijaya yang semakin jelas. Aku tidak tahu kalau setiap langkah yang kulakukan harus selalu kulaporkan kepadamu, balasnya sambil perlahan melepaskan topeng kelembutan yang selama ini ia kenakan. Apalagi melihat keadaanmu sekarang. Suasana di dapur langsung dipenuhi ketegangan. Laras Ayuning Tias menyelesaikan penataan nampan makanan lalu bersiap meninggalkan ruangan. Tetap di sini, Laras Ayuning Tias, kata Armando Pratamawijaya dengan suara tegas yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Percakapan ini juga menyangkut dirimu. Nadira Kusumawati memandang Laras Ayuning Tias dengan tatapan meremehkan yang berusaha ia sembunyikan. Apa hubungannya seorang Art dengan urusan di antara kita? Armando Pratamawijaya menarik napas panjang, lalu akhirnya mengambil keputusan yang telah tumbuh di dalam hatinya selama beberapa hari terakhir. Laras Ayuning Tias telah menyaksikan sesuatu yang sangat penting. Nadira Kusumawati, katanya dengan suara yang kini terdengar mantap. Dia melihat bagaimana kamu memperlakukan orang-orang yang menurutmu tidak memberikan keuntungan. Dia melihat bagaimana kamu meninggalkan orang yang katanya kamu cintai ketika orang itu mulai menjadi beban. Dia juga melihat bahwa uang, kedudukan, dan status sosial adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting bagimu. Wajah Nadira Kusumawati berubah seketika. Semua kepura-puraannya runtuh, memperlihatkan kemarahan yang selama ini ia sembunyikan. Berani sekali kamu menghakimiku, desisnya. Padahal kamulah yang berpura-pura lumpuh hanya untuk memanipulasi semua orang di sekitarmu. Laras Ayuning Tias sedikit tersentak mendengar ucapan itu kembali diungkit. Nadira Kusumawati tersenyum penuh racun. Oh, jadi dia belum menceritakannya kepadamu, ya? Katanya dengan nada manis yang menusuk. Majikan yang sangat kamu kagumi itu sebenarnya sehat-sehat saja selama ini. Semua pengorbananmu, semua malam tanpa tidur, semua perhatianmu yang begitu menyentuh, semuanya hanyalah bagian dari eksperimennya. Armando Pratamawijaya langsung melangkah maju dan secara naluriah berdiri di depan Laras Ayuning Tias, seolah ingin melindunginya. Cukup, Nadira Kusumawati, katanya dengan wibawa yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Laras Ayuning Tias sudah mengetahui semuanya. Aku sendiri yang mengaku kepadanya sore tadi. Ekspresi terkejut sempat muncul di wajah Nadira Kusumawati, tetapi hanya sesaat sebelum berubah menjadi senyum penuh perhitungan. Sekarang aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi, katanya sambil memperhatikan keduanya dengan tatapan baru. Kamu jatuh hati pada Artemius sendiri. Sungguh kisah yang mengharukan.
Ia melangkah mendekati Armando Pratama Wijaya lalu berbisik pelan. Tapi mari kita bersikap realistis. Kalau kamu ingin bermain-main dengannya, silakan saja. Kamu bukan miliarder pertama yang melakukannya. Namun kita sama-sama tahu bahwa untuk menjadi istrimu, kamu membutuhkan perempuan yang berasal dari lingkunganmu sendiri. Kekejaman yang diucapkannya seolah-olah Laras Ayuning Tias tidak berada di ruangan itu membuat hati Armando Pratama Wijaya semakin mantap. Dalam satu hal kamu benar, Nadira Kusumawati, jawabnya dengan suara yang jelas dan tenang. Aku memang membutuhkan seseorang yang setara denganku. Seseorang yang memiliki integritas, belas kasih, dan martabat yang sejati. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Semua kualitas itu dimiliki Laras Ayuning Tias dalam jumlah yang berlimpah. Sedangkan kamu, meskipun memiliki kekayaan dan hubungan yang luas, tidak pernah sekalipun menunjukkannya. Mata Nadira Kusumawati membelalak penuh kemarahan. Jadi kamu memutuskan hubungan kita? Tanyanya tidak percaya. Demi seorang art? Armando Pratama Wijaya menggeleng pelan. Aku mengakhiri hubungan ini bukan karena Laras Ayuning Tias. Aku mengakhirinya karena akhirnya aku melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kecelakaanku tidak menciptakan sifatmu yang dingin dan dangkal. Semuanya hanya memperlihatkan apa yang selama ini memang sudah ada. Nadira Kusumawati tertawa sinis, lalu kembali memasang ekspresi tenang seperti seorang pemain yang tidak mau mengakui kekalahannya. Kamu akan menyesali keputusan ini, katanya sambil merapikan jasnya dengan anggun. Ketika permainan menjadi pahlawan untuk versi Cinderella MU itu berakhir, kamu akan sadar bahwa tempatmu ada di dunia kami, bukan di dunianya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nadira Kusumawati berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak hanya untuk melemparkan satu tatapan penuh kebencian kepada Laras Ayuning Tias sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Nikmatilah 5 menit perhatianmu itu, sayang, kata Nadira Kusumawati sambil tersenyum sinis kepada Laras Ayuning Tias. Pria seperti dia pada akhirnya selalu kembali kepada perempuan seperti aku. Setelah pintu tertutup di belakang Nadira Kusumawati, keheningan yang begitu berat menyelimuti dapur. Laras Ayuning Tias tetap berdiri tanpa bergerak. Wajahnya menyimpan begitu banyak emosi yang berusaha ia tahan. Saya sebaiknya pulang, gumamnya akhirnya sambil meraih tasnya. Tolong jangan pergi dulu, pinta Armando Pratama Wijaya. Kali ini tanpa sedikit pun kesombongan yang dulu selalu melekat padanya. Jangan pergi seperti ini. Laras Ayuning Tias tetap menghindari tatapannya. Hari ini sangat panjang, Pak. Besok pagi saya juga harus kembali bekerja lebih awal. Armando Pratama Wijaya menggeleng mantap. Besok tidak akan seperti biasanya. Kamu tidak akan kembali ke rumah ini sebagai seorang art, Laras Ayuning Tias. Wajah Laras Ayuning Tias langsung memucat. Ia mengira dirinya baru saja dipecat. Saya mengerti, katanya dengan martabat yang tetap terjaga walaupun suaranya sedikit bergetar. Besok pagi saya akan mengambil semua barang-barang saya. Bukan begitu maksudku, kata Armando Pratama Wijaya cepat sambil melangkah mendekatinya. Aku tidak ingin kamu kembali sebagai karyawan, karena aku ingin kamu kembali sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Kebingungan bercampur kewaspadaan memenuhi mata Laras Ayuning Tias. Saya tidak mengerti, Pak. Armando Pratama Wijaya menarik napas panjang sebelum akhirnya mengungkapkan semua yang selama ini memenuhi hatinya. Selama 5 tahun kamu selalu berada di sisiku. Kamu merawat rumah ini, mengingat semua kebiasaanku, menjaga kenangan tentang ibuku. Dan dalam beberapa hari terakhir kamu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan rasa hormat yang jauh lebih besar daripada siapapun yang selama ini mengaku sebagai bagian dari hidupku. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Aku malu karena harus menjalani sandiwara bodoh itu hanya untuk menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di depan mataku selama ini. Mata Laras Ayuning Tias mulai berkaca-kaca, tetapi ia tetap berusaha mengendalikan dirinya. Apa sebenarnya yang ingin Bapak katakan? Tanyanya lirih. Aku ingin mengatakan bahwa sepanjang hidupku aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya melihat rekening bank dan nama keluargaku. Jawab Armando Pratama Wijaya dengan suara yang semakin tegas. Sedangkan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat diriku,
Bukan Armando Pratama Wijaya sebagai pewaris keluarga Wijaya, tetapi sebagai seorang manusia. Ia melangkah semakin dekat hingga hanya berjarak beberapa langkah darinya. Aku ingin mengenalmu, Laras Ayuning Tias, bukan sebagai art yang bekerja di rumahku, tetapi sebagai perempuan luar biasa yang sebenarnya. Aku ingin mengetahui impianmu, ketakutanmu, dan harapanmu. Aku ingin diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu dan membuktikan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang pantas berada di sisimu. Setetes air mata akhirnya mengalir di pipi Laras Ayuning Tias, meruntuhkan keteguhan yang selama ini ia pertahankan. "Kenapa saya harus mempercayai Bapak?" tanyanya dengan kejujuran yang menyakitkan. "Bagaimana saya tahu bahwa semua ini bukan bagian dari ujian atau permainan yang lain?" Pertanyaan itu menghantam hati Armando Pratama Wijaya, tetapi ia tahu perempuan itu berhak menanyakannya. "Kamu memang tidak bisa langsung mempercayaiku," jawabnya dengan rendah hati. "Aku hanya bisa memohon agar kamu memberiku kesempatan untuk membuktikannya melalui tindakan, bukan kata-kata." Ia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jasnya lalu meletakkannya di atas meja. "Ini adalah langkah pertamaku," katanya pelan. "Di dalamnya ada beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran. Semua biaya kuliah, buku, dan biaya hidupmu setiap bulan sudah ditanggung sepenuhnya. Tidak ada syarat apapun. Tidak ada kewajiban untuk membalas perasaanku. Semua ini tetap menjadi milikmu, apapun keputusanmu tentang diriku." Mata Laras Ayuning Tias membelalak karena terkejut. "Saya tidak bisa menerima sesuatu sebesar ini," bisiknya, meskipun suaranya tidak mampu menyembunyikan impian yang selama ini ia pendam. "Ini bukan hadiah," jawab Armando Pratama Wijaya lembut. "Ini adalah investasi untuk seseorang yang pantas mendapatkan kesempatan mewujudkan seluruh potensinya." Ia tersenyum kecil sebelum melanjutkan. "Selain itu, semua biaya pengobatan ibumu juga sudah saya siapkan. Beliau akan mendapatkan perawatan terbaik dari dokter-dokter terbaik dengan teknologi pengobatan yang paling lengkap." Mendengar ibunya disebut, pertahanan terakhir Laras Ayuning Tias runtuh. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. "Kenapa?" tanyanya lirih. "Kenapa Bapak melakukan semua ini untuk saya?" Armando Pratama Wijaya menatapnya dengan penuh ketulusan, tatapan yang menyampaikan lebih banyak daripada ribuan kata. "Karena selama aku berpura-pura lumpuh. Karena selama aku berpura-pura lumpuh, aku justru merasa lebih bahagia hanya dengan kehadiranmu yang sederhana daripada selama 3 tahun hidup bersama Nadira Kusumawati dan seluruh dunia kemewahan kosongnya. Aku Armando Pratama Wijaya dengan jujur. Karena saat aku mengira Dewi Lestari berada dalam bahaya, orang pertama yang terlintas di pikiranku adalah kamu. Dan ketika akhirnya aku bisa bangkit dari kursi roda itu, satu-satunya keinginanku adalah menjadi seseorang yang pantas berdiri di sisimu." Keheningan yang dipenuhi begitu banyak kemungkinan menyelimuti mereka berdua. Akhirnya Laras Ayuning Tias berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Jam kerja saya selesai pukul 7 pagi, katanya sambil menyentuh amplop itu dengan ujung jarinya. Kalau Bapak benar-benar ingin mengenal saya, mungkin kita bisa minum kopi bersama sebagai dua orang yang setara." Kesederhanaan ajakan itu, serta martabat yang ia tunjukkan dengan menentukan batasannya sendiri, membuat hati Armando Pratama Wijaya semakin tersentuh. "Itu akan menjadi sebuah kehormatan bagiku," jawabnya dengan sepenuh hati. Tepat saat itu pintu dapur kembali terbuka. Bambang Wijaya masuk dan langsung memahami situasi hanya dengan sekali pandang. "Maaf mengganggu," katanya, meskipun senyum tipis di wajahnya memperlihatkan bahwa ia sama sekali tidak menyesal datang. "Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja." "Semuanya baik, ya?" jawab Armando Pratama Wijaya tanpa mengalihkan pandangannya dari Laras Ayuning Tias. Bahkan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, semuanya terasa benar. Bambang Wijaya mengangguk pelan dengan senyum penuh kepuasan. "Laras Ayuning Tias, sudah terlalu malam kalau kamu pulang sendirian. Sopir keluarga akan mengantarmu pulang." "Terima kasih, Pak Bambang Wijaya," jawab Laras Ayuning Tias sambil perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. "Bapak baik sekali." "Ini bukan soal kebaikan," jawab Bambang Wijaya.
Ini memang sudah seharusnya dilakukan, sesuatu yang selalu dijunjung tinggi oleh almarhumah Ratna Wijaya. Saat Laras Ayuningtyas mengambil barang-barangnya, Bambang Wijaya mendekati putranya. "Ibumu pasti bangga melihatmu hari ini," bisiknya sambil menepuk bahu Armando Pratama Wijaya dengan lembut. "Akhirnya kamu belajar melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata." Ketika Laras Ayuningtyas berjalan menuju pintu depan, Armando Pratama Wijaya mengantarnya sampai ke teras rumah. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia tampak berbeda, lebih muda, lebih rapuh. Tetapi sekaligus lebih kuat, seolah-olah beban yang selama ini dipikulnya mulai terangkat sedikit demi sedikit. "Sampai besok, Pak Armando Pratama Wijaya," ucapnya dengan sopan, meskipun kini ada kehangatan baru dalam suaranya. "Sampai besok, Laras Ayuningtyas," jawabnya sambil tersenyum. "Dan mulai sekarang, panggil aku Armando saja." Senyum kecil menghiasi bibir Laras Ayuningtyas. "Saya rasa saya perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri, Armando." Cara ia mengucapkan nama itu, tanpa jarak, tanpa perbedaan status, terasa jauh lebih menyentuh daripada sentuhan apapun. Saat Armando Pratama Wijaya berdiri memandangi mobil yang membawa Laras Ayuningtyas perlahan menghilang di balik gerbang rumah, ia akhirnya memahami pelajaran terbesar dari seluruh sandiwara yang pernah ia ciptakan. Terkadang seseorang harus kehilangan semua hal yang selama ini dianggap paling penting agar akhirnya mampu menemukan apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Dan bagi Armando Pratama Wijaya, hal yang paling berharga itu memiliki nama, wajah, serta martabat yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh kekayaan sebesar apapun. Tamat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa berikan tanda suka dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi agar semakin banyak orang dapat menikmati cerita yang menginspirasi ini. Dukung terus Cinta Tanpa Batas dengan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tulis juga di kolom komentar. Apakah Anda pernah bertemu seseorang yang mencintai Anda dengan tulus tanpa mengharapkan apapun? Dan jangan lupa beritahu kami, Anda sedang menonton dari kota mana di Indonesia. Sampai bertemu di cerita berikutnya.